Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari pertama dari Tata Steel Chess India Blitz yang dimulai kemarin kawan dan akan berakhir hari ini, di mana di permainan Blitz ini sementara di hari pertama Arjun Erigaisi memimpin perolehan 6,5 poin, selisih setengah poin dari Mamet Yarov kawan, tapi masih bisa berubah nanti di matchday hari ini kawan. Siapakah yang menjadi juara Blitz hari ini? Kita tunggu saja. Ada Vidit, ada Nihal Sari yang mengikuti. Nakamura sepertinya kurang beruntung kawan di turnamen ini. Kemarin berada di posisi kelima dalam permainan Rapid, sekarang masih berada di posisi kelima, tapi masih mempunyai kesempatan di matchday kedua turnamen Blitz ini. Dan langsung saja kawan, untuk permainan yang saya ambil untuk kita ulas ini, saya coba ambil permainannya Gukesh kawan, melawan Abdussatorov yang sementara dalam permainan Blitz ini kawan, Abdussatorov hanya memetik 1 kali kemenangan dari 9 game yang dimainkan kawan saat menghadapi Mamet Yarov pada babak kedua. Oke, langsung saja kita ke atas papan. Bagaimanakah perang bintang masa depan antara Gukesh versus Abdussatorov? Kalau menurut Elo rating standar mereka kawan, mereka sudah menembus angka 2700, di mana per Desember ini kawan, posisi Elo rating kedua pemain berada di posisi 2725 dari Domaraju Gukesh menempati posisi 24 dunia, sedangkan Abdussatorov menempati posisi ranking ke-31 dunia dengan Elo standar 2713. Kedepannya, kedua pemain ini sering kita lihat kawan menggantikan para senior-senior bertarung di event-event top dunia. Langsung kita lihat permainan mereka berdua. Gukesh mengawali permainan dengan pembukaan kuda F3 ready opening, pion D5, pion G3 bermain dengan King's Indian Attack, dan di sini kuda F6. Tentu saja sebagai pemain India kawan, dia harus memainkan permainan India menjadi raja King's Indian Attack. Variasi Yugoslav, gajah G2 dan pion C5, rokade langsung, kuda C6 dan langsung didobrak dengan pion D4. Di sini tantangan langsung diterima oleh Abdussatorov yang merupakan pilihan terbaik kawan. Kalaupun kalian mempunyai ide yang lain seperti langkah pion E6 ini kawan, berharap nanti diambil ataupun nanti bisa diambil balik. Langkah ini kurang kuat menurut perhitungan engine kawan. Putih akan melanjutkan terus untuk mendobrak petak pusat. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi, memilih langsung menukarkan pion C pukul pion D4. Sekali lagi kawan, dalam penentuan langkah di awal pembukaan sangat penting untuk menentukan bangunan permainan kalian selanjutnya. Itulah kenapa sering saya menyebutkan langkah-langkah alternatif dalam awal-awal pembukaan. Sekali lagi, bukan hanya bentuk entertainment atau highlight dari pertandingan para Grandmaster dunia. Channel ini memang kita tujukan untuk belajar bersama kawan. Oleh karena itu, analisa sangat banyak saya sebutkan di awal-awal pembukaan, baik dari langkah-langkah rekomendasi engine ataupun langkah-langkah terbaik di game-game sebelumnya. Langkah terbaik pion C pukul pion D4 oleh Abdussatorov diambil balik oleh kuda, dan sekarang pion E5 menyerahkan kontrol petak pusat sementara pada hitam kawan. Dan pada posisi ini langkah terbaik adalah melanjutkan pertukaran kuda pukul kuda kawan dan menciptakan pion lemah di sisi kiri papan. Itulah yang dilakukan oleh Domaraju Gukesh, kuda pukul kuda C6. Diambil oleh pion B dan Domaraju Gukesh melanjutkan untuk memecah pion hitam di lajur pusat kawan dengan pion C4. Tentu saja jika diterima kawan, maka pion-pion hitam ini cukup jelek posisinya, terpisah-pisah, double juga di lajur C, sangat mudah direbut oleh putih nanti. Gajah siap juga meluncur, memberikan ancaman garbuan. Menteri juga boleh bergeser untuk menghindari ancaman menteri terlebih dahulu. Pertukaran kawan, bisa dipastikan putih dapat memenangkan permainan. Ataupun kalian mencoba mendorong pion ini kawan untuk menghindari pertukaran, lagi-lagi kawan ancamannya tentu adalah gajah. Di sini benteng B8 pilihan Abdussatorov untuk menghindari diagonal terang ini kawan, dan selanjutnya gajah G5 melanjutkan pengembangan, gajah E7 persiapan rokade, kuda C3 melanjutkan pengembangan, dan di sini Abdussatorov melakukan rokade. Kalian tertarik mendorong pion saat ini? Ya silakan kawan, untuk sementara kalian menyerahkan pion ini pada gajah.
tentu ini juga tidak menyenangkan, walaupun kalian mempunyai ruang yang lebih di area pertahanan putih. Kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi rokade terlebih dahulu, barulah nanti pion ini siap didorong menyerahkan pion yang di sini. Oleh karena itu pada posisi ini gajah pukul kuda terlebih dahulu oleh Domaraju Guges, diambil balik oleh gajah, dan pion C pukul pion D5 diambil balik oleh pion C, dan dilanjutkan dengan langkah kuda pukul pion D5. Menyerahkan pion ini kawan untuk merusak dominasi pion hitam di lajur pusat, dan diterima oleh Abdus Satrop. Benteng ambil pion B2. Di sini ada beberapa pilihan bagi putih untuk melanjutkan langkah kawan. Menteri bergerak ke petak D3 untuk menjaga pionnya ini dari ancamannya benteng, bisa juga menteri langsung keluar untuk incar petak A7 juga bisa, ataupun kalian menantang pertukaran benteng di sini kurang kuat kawan. Ini akan menghasilkan permainan yang terbilang bisa remis juga untuk saat ini atau level. Tidak memilih mempertahankan pionnya, dia keluar ke petak A4, menteri A4 oleh Domaraju Guges, menyerahkan pionnya dan berharap bisa mendapatkan pion A7. Diterima oleh Abdus Satrop, benteng ambil pion E2, dan di sini juga tidak terburu-buru ambil pion ini, langsung ambil pion ini juga tak ada masalah, memilih dengan langkah benteng A bergeser ke D1. Jelas kawan, persiapan discover attack. Langkah terbaik bagi hitam pada posisi ini banyak kawan. Pion A5 untuk menghindari ancaman menteri, ataupun kalian bisa bermain dengan langkah gajah berkembang ke petak E6 untuk coba eliminasi kuda yang cukup mengganggu. Tak perlu khawatir soal discover attack. Mungkin kuda beraksi ambil gajah, nanti bisa diambil balik oleh menteri, dan menteri pun terhindarkan dari ancaman benteng, ataupun juga menteri ini bisa naik ke petak D6. Tapi memilih gajah ke petak G5 untuk menghindari ancaman kuda dan mencoba menguasai petak-petak gelap ini kawan. Memberikan kesempatan Domaraju Guges untuk serang kembali dengan pion H4. Dan di sini gajah ditarik mundur kembali ke petak F6 merupakan pilihan terbaik kawan. Kemungkinan menteri akan ambil pion yang ada di petak A7 ini. Komposisi pion akan seimbang, cuma yang jadi masalah putih mempunyai pion yang cukup leluasa di sisi kiri papan ini kawan. Walaupun hitam mempunyai kelebihan satu pion di pusat, ini rasanya juga masih bisa dibendung oleh putih ke depannya. Tapi langkah gajah dipilih untuk mundur ke petak H6 oleh Abdus Satrop. Dan langkah ini kurang kuat kawan, dan di sini menteri langsung ambil pion A7. Langkah ini terbilang langkah yang kurang kuat juga, melewatkan langkah yang lebih kuat lainnya. Kalau Stockfish menyarankan menteri ini bergerak ke petak-petak gelap ini kawan, untuk mendukung kudanya discover dengan tujuan skak, dan menteri bisa tewas mendukung kuda di petak E7 ini. Kemungkinan raja bergeser di sini kawan. Kalau menteri bergerak ke petak A3, ambil contoh, raja bergeser untuk menghindari tempo. Di sini gajah mungkin akan ke petak F3, ancam benteng. Dan benteng tidak mempunyai banyak ruang untuk lari kawan. Ke petak gelap ada menteri, ke petak gelap ini pun ada benteng, jadi ke petak C2. Disinilah bisa dimanfaatkan oleh putih. Kuda bisa ke petak E3, discover attack, benteng ini juga bisa jatuh, menang kualitas perwira nantinya kawan. Di sini kalau Stockfish menyarankan sih menteri tidak berusaha untuk keluar kawan, untuk membackup benteng, malah menyerahkan menterinya kawan dengan langkah gajah pukul kuda, dan benteng tentu ambil menteri, dipukul balik oleh benteng putih. Di sini ya bisa kalian lanjutkan dengan langkah pion ambil gajah. Inilah variasi yang dipilih oleh Stockfish. Tidak mempertahankan benteng ada di petak C2 tadi variasi alternatifnya, tapi tidak melangkah ke petak A3 ataupun ke petak B4. Domaraju Guges memilih langsung ambil pion A7. Dan juga memberikan dukungan bagi kuda di petak E7, discover attack kawan. Raja bergeser oleh Abdus Satrop terlebih dahulu. Sekarang pion A4 mulai didorong, menteri E8 incar pion, menteri C5 incar benteng. Menteri hitam tidak akan berani, dan di sini bermain dengan langkah pion G6, membuka akses gajah melindungi bentengnya terlebih dahulu. Pion didorong maju ke A5, dan pion E4 juga mulai didorong maju oleh Abdus Satrop. Kuda bergerak ke C7, memilih ke petak C3 merupakan pilihan terbaik dengan tempo ancam benteng kawan, tapi memilih untuk ke petak C7 ancam menteri juga mendukung pionnya didorong maju di langkah berikutnya.
Menteri ke petak A4 mengawal pion ini agar tidak didorong maju. Di sini kawan, benteng A1 serang menteri. Di sini permainan kembali dalam posisi yang mulai level lagi kawan. Langkah benteng ini merupakan langkah kesalahan. Yang paling kuat adalah benteng ini naik ke petak D4. Ancam menteri dengan ide juga memberikan dukungan bagi gajah untuk ambil pion hitam ini kawan. Dan kemungkinan hitam akan mencoba menantang pertukaran menteri. Dan bisa diblokade juga dengan benteng dan seterusnya kawan. Posisi putih masih baik-baik saja dan masih tetap unggul. Tapi memilih dengan langkah benteng A1, sayangnya di sini tidak bisa dimanfaatkan oleh Abdus Satrop. Langkah terbaiknya adalah menteri ke petak C2 menantang pertukaran menteri kawan. Seumpama ditolak mempertahankan posisi menteri untuk mendukung pionnya, bisa kalian lanjutkan dengan mendorong pion kalian sendiri. Ini bisa berbahaya juga bagi putih ke depannya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Kalau kalian mau meneruskan langkah-langkah ini, ya bisa kalian lanjutkan. Kalau mendorong pion A6, sikat dengan gajah, diambil balik oleh kuda, dan kalian bisa melanjutkan dengan langkah benteng ambil pion F2, gajah F3. Di sini menteri bisa ke petak C3. Kawan dengan ide, incar gajah nanti, dan pion siap didorong, gajah pion G3 juga dalam ancaman. Tetap dalam posisi yang bisa saling mempertahankan diri, tak ada masalah bagi kedua pemain, tapi putih kehilangan kesempatan pada posisi ini kawan. Sayangnya tidak, menteri ke petak C2 memilih menteri ke petak B3 dan pion ini sekarang mulai didorong kawan. Dijawab juga dengan pion E3, pion A7 dan pion E pukul pion F2. Raja cukup bergeser ke petak H2, langkah terbaik dan pion ini sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi kawan. Benteng E3 lanjut Abdus Satrop mencoba rebut pion G3 dibiarkan. Sekarang Domara Jukukes mempunyai menteri baru di langkah ke-26, mempunyai 2 menteri. Benteng ambil pion G3 tapi melepaskan petak E5 dimanfaatkan oleh Domara Jukukes. Menteri E5 skat, blokade oleh gajah, menteri ambil benteng. Dan Abdus Satrop belum mau menyerah kawan, melihat kontrol waktu kedua pemain sudah mulai mepet, jadi dia berharap menang waktu, tapi dia juga kepepet waktu kawan. Menteri ke B4 dan di sini kuda ke D5, menteri ke D4 dan sekaligus di posisi Abdus Satrop menyerah karena kontrol waktunya juga jelek kawan. Selisih 7 detikan di mana permainan ini menggunakan kontrol waktu 3 menit increment 2 detik. Hanya 2 detik saja increment di game ini, jadi sangat sulit untuk mempertahankan posisi, apalagi putih mempunyai 2 menteri kawan. Oke, itulah kawan perang bintang masa depan antara Gukes versus Abdus Satrop. Abdus Satrop masih punya kesempatan untuk membalas kekalahan ini di match D hari ini kawan, saat dia pegang putih melawan Domara Jukukes ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.